Dulu dielu-elukan sebagai harapan timnas Indonesia, kini beberapa pemain diaspora justru mengalami penurunan performa di klubnya. Tapi ada juga yang justru semakin bersinar di level tertinggi. Bagaimana nasib mereka saat ini? Mari kita bahas satu persatu. Jay Idzes semakin mengukuhkan namanya di kancah sepak bola Eropa. Setelah membantu Venezia promosi ke Serie A, ia kini menjadi pemain kunci di lini pertahanan klub tersebut. Yang lebih membanggakan, Idzes mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Dalam laga melawan Juventus, Idzes mencetak gol yang membantu Venezia meraih hasil imbang 2-2. Performanya terus stabil, menjadikannya salah satu pemain diaspora paling sukses saat ini. Kepindahan Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos menjadi salah satu transfer yang paling menarik perhatian publik Indonesia. Walsh kini menghadapi tantangan baru di J1 League, salah satu liga terkuat di Asia. Setelah menjalani sesi latihan perdana, Walsh masih menunggu kesempatan debutnya. Dalam laga melawan Shanghai Shenhua di Liga Champions Asia, namanya masuk skuad tetapi belum diturunkan. Para supporter timnas Indonesia tentu menantikan aksinya di Jepang. Salah satu kabar terbesar datang dari Ole Romeni. Penyerang berdarah Indonesia Belanda ini resmi menjadi WNI pada 8 Februari 2025. Tak lama setelah itu, ia pindah dari FC Utrecht ke Oxford United di EFL Championship demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Keputusannya berpotensi menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang membutuhkan striker house goal di lini depan. Jika mampu tampil baik di Oxford United, Romeni bisa menjadi tumpuan serangan Garuda ke depannya. Situasi Nathan Thioi-Aon di Swansea City masih belum membaik. Sejak awal 2025, ia jarang mendapatkan menit bermain. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Swansea mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke klub lain agar ia mendapatkan jam terbang lebih banyak. Setelah pindah ke Brisbane Roar, Struijk masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Meskipun ia mencetak gol, namun dalam beberapa pertandingan terakhir, performanya kian menurun membuat posisinya di klub semakin tidak pasti. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin ia kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun mengalami penurunan performa sejak pertengahan musim. Meskipun sempat tampil reguler, kini ia mulai kehilangan tempat di tim utama Groningen. Dengan klub yang sedang berjuang menghindari degradasi, Oratmangun harus bekerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan pelatih. Apa penyebab penurunan performa? Beberapa faktor yang membuat pemain diaspora mengalami penurunan performa di klubnya. Kurangnya menit bermain akibat persaingan ketat. Masalah adaptasi dengan gaya permainan dan lingkungan klub baru. Cedera yang menghambat perkembangan karier. Performa pemain diaspora Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Beberapa pemain seperti Jay Idzes dan Sandy Walsh semakin bersinar di klubnya, sementara yang lain masih berjuang menemukan ritme terbaiknya. Menurut kalian, siapa pemain diaspora yang paling layak jadi andalan timnas Indonesia ke depannya? Apakah Ole Romeni bisa menjadi striker masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.